Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Libya Hadila Isa Elmaira dari SMP Al-Wafa Ciwidey. Tantangan bulan ini adalah menceritakan dongeng. Dongeng yang akan saya ceritakan berjudul Asal-Usul Gunung Merapi. Penulisnya adalah tim EFK, penerbitnya adalah Erlangga for Kids, dan halamannya ada 77 halaman. Asal-usul Gunung Merapi. Alkisah di Kayangan, hiduplah para dewa. Suatu hari, para dewa berkumpul untuk membicarakan letak Pulau Jawa yang lebih miring ke arah barat. Pada awalnya, para dewa mengeluh karena pulau yang sudah mereka buat susah payah tetaplah tidak sempurna. Para dewa ingin membuat Pulau Jawa menjadi seimbang. Akhirnya, para dewa pun berunding. Setelah lama berunding, para dewa memutuskan untuk meletakkan sebuah gunung yang besar dan tinggi, yaitu Gunung Jamur-Dipa, di tengah-tengah Pulau Jawa. Para dewa memutuskan untuk meletakkan gunung itu. Akan tetapi, tempat yang sudah mereka putuskan untuk meletakkan gunung tersebut sudah ditempati oleh kedua empu, yaitu Empu Rama dan Empu Pamadi. Namun Batara Guru, yaitu rajanya para dewa, selalu ingin keinginannya terlaksana. Ia memerintahkan Dewa Penyarikan dan Dewa Narada untuk mengusir kedua empu tersebut dari tempat itu. Kedua dewa tersebut pun segera turun ke bumi. Saatlah sampai di bumi, mereka melihat kedua empu tersebut sedang membuat keris sakti pusaka tanah Jawa. Kedua empu itu membuat keris tanpa menggunakan alat apapun, hanya menggunakan kedua tangan mereka dan menggunakan paha mereka. Tangan mereka sebagai pemukul batang besi itu di dalam api dan paha mereka untuk menahan keris tersebut. Awalnya para dewa sempat ragu karena melihat kekuasaan kedua empu tersebut. Pada awalnya, kedua empu tersebut mengira para dewa datang adalah untuk dibuatkan keris sakti. Namun alangkah kagetnya kedua empu tersebut saat tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh kedua dewa tersebut. Para empu pun menolak apa yang disampaikan oleh dewa tersebut, karena para empu beralasan jikalau membuat keris pusaka tanah Jawa tidak boleh sembarangan, tidak boleh pindah-pindah tempat, karena itu akan mengurangi kesaktian keris tersebut. Para empu menyampaikan bahwa mereka tidak bisa pindah dari tempat itu. Para dewa pun marah. Akhirnya adu fisik pun terjadi di sana. Adu fisik yang tidak bisa dihindarkan. Para dewa dan para empu beradu fisik di sana. Pada akhirnya para dewa pun kalah dari para empu, dan para dewa pun naik kembali ke Kayangan. Mendengar kekalahan tersebut, Batara Guru marah, murka. Akhirnya Batara Guru memerintahkan Dewa Banyu, yaitu sang penguasa angin, untuk meniup Gunung Jamur-Dipa ke tempat di mana para empu itu berada. Dewa Banyu pun meniup Gunung Jamur-Dipa, dan akhirnya Gunung Jamur-Dipa jatuh tepat di mana perapian para empu untuk membuat keris di sana. Gunung itu jatuh tepat di tempat perapian itu dan menimpa para empu. Saat itu juga jadilah kawah api di gunung tersebut, dan akhirnya gunung tersebut disebut Gunung Merapi karena letaknya persis di mana perapian untuk membuat keris berada. Singkat cerita, lama-kelamaan Batara Guru semakin egois. Ia selalu keinginannya terkabulkan. Jikalau tidak, ia akan murka dan membunuh siapapun yang tidak turut kepadanya, yang tidak menuruti keinginannya. Namun, karena keegoisan raja, akhirnya raja pun berubah menjadi hewan. Nah, hikmah yang saya dapatkan dari cerita ini adalah sebagai seorang pemimpin, haruslah kita bersikap bijaksana. Jangan sampai kita bersikap egois.
kita bersikap tidak bijaksana dan sok berkuasa serta kejam, karena keempat sikap itu hanya akan mendatangkan malapetaka. Nah, cukup sekian tantangan pada bulan ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf juga bila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.